Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang cairan atau plasma darah. Ya. Cairan atau plasma darah, yang cairan atau plasma darah itu berarti begini. Ini nanti ada gambarannya peredaran darah ya. Ini umpama nih, ini ada peredaran darah ya. Nah, ini di sini ada cairan dan di sini ada materi padatan. Jadi yang dimaksud cairan plasma darah itu cairan yang berwarna kuning, cairan yang berwarna kekuningan, di mana di dalamnya mengandung 91% itu cairan, ya. Sisanya sari-sari makanan, terus garam mineral, terus sisa-sisa metabolisme tubuh. Ini di dalamnya ya. Jadi fungsi cairan plasma ini, fungsi cairan plasma darah ya, fungsinya di dalam tubuh, air adalah unsur yang paling banyak di dalam tubuh, Fungsinya satu, fungsinya melarutkan glukosa. Nah, ini nanti setelah dilarutkan maka diolah, ini nanti akan menjadi sumber energi, sumber asam amino, terus sumber ion-ion yang lain. Ya. Jadi yang sering disebut orang itu dehidrasi, ini kan arahnya nanti dehidrasi ya, Jadi yang sering disebut orang dehidrasi, ketika nanti cairan plasma ini akan berkurang, ya, maka otomatis menyebabkan darah itu menjadi kental. Maka itulah yang sering disebut dehidrasi. Jadi kalau nanti cairan plasma di dalam darah itu berkurang, maka menyebabkan darah itu menjadi kental. Ya, ketika nanti orangnya itu berkeringat berlebihan, ya. Kita kasih contoh ya, contoh yang pertama, bila ada darah di dalam tubuh seseorang itu 4 liter, terus kalau dia keringat berlebihan, maka akan keluar umpamanya 1 liter, ya. Berarti sisanya ini 3 liter ya. Maka yang keluar itu sebenarnya bukan sel darahnya, tetapi yang keluar itu cairan plasmanya, ya. Maka kalau cairan plasma itu berkurang di dalam tubuh itu, maka menyebabkan darah itu menjadi kental. Maka darah itu nanti akan turun ke bawah, maka menyebabkan orang itu pingsan. Ya, itu yang sering terjadi di lapangan ya. Jadi ketika nanti orang yang pingsan itu dikasih minum, maksudnya nanti ketika orang yang pingsan tadi sudah sadar, biasanya kan dikasih minum ya. Maka nanti itu yang menyebabkan darah itu menjadi lembab lagi.
Terus darah yang lembab itu nanti akan naik ke atas lagi. Gambarannya seperti itu. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi biar nanti teman-teman tidak bingung ya. Cairan atau plasma darah, umpamanya nih, ini gambarannya, ini peredaran darah ya. Sini nanti ada cairan plasma, di sini nanti sel darahnya. Ya. Nah, ini cairan plasma sama sel darah ini nanti kan dia menyatu. Jadi yang dimaksud nanti cairan plasma ini berarti cairan yang berwarna kekuningan. Di mana nanti di dalam peredaran darah itu 91% itu cairan, sisanya sari-sari makanan, garam mineral dan sisa-sisa metabolisme tubuh. Jadi fungsi cairan plasma ini nanti satu, air itu di dalam peredaran darah itu unsurnya yang paling banyak. Ya. Tugasnya itu nanti melarutkan glukosa. Nah, nanti diolah jadi sumber energi. Ya, sumber nanti asam amino dan sumber ion-ion yang lain. Jadi nanti kalau seseorang itu kekurangan cairan atau plasma darah di dalam peredaran darah itu, maka menyebabkan nanti darah itu menjadi kental. Itu yang pertama ya. Itu nanti darah itu menjadi kental. Nah, ini darah menjadi kental kalau kekurangan cairan plasma darah. Jadi yang sering disebut orang dehidrasi ya. Yang sering disebut orang dehidrasi bila cairan plasma ini berkurang, maka menyebabkan darah itu menjadi kental. Terus disebabkan biasanya karena dehidrasi. Ya, disebabkan karena keringat berlebihan, maka timbullah dehidrasi. Ya. Contoh, bila ada seseorang umpama di dalam tubuhnya ada darah 4 liter. Ya, atau 6 liter lah. Nah, terus nanti dia berkeringat berlebihan, maka kurang 1 liter. Jadi yang keluar itu sebenarnya bukan sel darahnya, tetapi yang keluar itu cairan plasmanya. Ya. Maka ketika orang itu cairan di dalam darahnya itu kurang 1 liter, terus dia keringat berlebihan, ya, terus dia berada di tempat-tempat yang panas, maka akan terjadi pingsan. Itu yang sering kita lihat di lapangan ya. Maka ketika orang yang pingsan itu sudah sadar, maka dia dikasihlah minum air putih. Ya, yang sering kita lihat ya, dikasihlah dia minum air putih. Atau dikasihlah dia minum teh manis. Nah, itu fungsinya itu sebenarnya melarutkan atau melembabkan darah yang kental yang turun ke bawah tadi. Sehingga setelah dia dikasih minum air putih atau minum teh manis, biasanya darah itu akan tambah lembab lagi, terus naik ke atas lagi. Ini gambarannya seperti itu. Jadi orang yang sering pingsan di tempat-tempat yang panas, atau orang yang sering dehidrasi, itu menandakan bahwa di dalam tubuhnya itu, pertama suhu tubuhnya biasanya tinggi atau panas. Yang kedua ada kekosongan darah di dalam tubuhnya ya. Di tempat-tempat tertentu itu ada kekosongan darah. Maka teknik penanganannya ini sebenarnya ya, teknik penanganannya maka dikasihlah dia ramuan yang sifatnya pelembab, yang sifatnya menahan cairan. Agar apa? Agar cairan itu nanti tidak turun ke bawah, agar dia tidak dehidrasi. Jadi intinya seperti itu. Jadi maka dikasihlah ramuan yang sifatnya penahan cairan, atau sering disebut biasanya itu pelembab. Biar apa? Biar dia satu tidak tidak berkeringat berlebihan. Terus yang kedua, biar darah itu tidak
turun ke bawah, terus biar darah itu tidak kental. Intinya sih seperti itu, maka itulah yang sering disebut orang dehidrasi. Jadi yang intinya sih sebenarnya yang sering disebut orang dehidrasi itu ketika cairan atau plasma darah itu berkurang di dalam peredaran darah ya, sehingga nanti sel darah itu akan menjadi kental. Jadi cukup sampai di sini dulu pembahasan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.